Selamat sore semuanya, kita akan segera membahas saham-saham pilihan kita untuk ditradingkan besok tanggal 13 Agustus 2021. Dan tentu saja seperti biasa sebelumnya kita akan membahas dulu saham-saham yang kita tradingkan hari ini, yaitu 12 Agustus 2021 ya, yang kelihatannya cukup banyak profitnya dan lebih baik performanya daripada pada tanggal 10 Agustus 2021 yang mana waktu itu IHSG drop banget. Dan hari ini IHSG boleh sesuai prediksi kemarin terjadi pantulan yang cukup baik ya. Baiklah, kita akan bahas dulu IHSG-nya. Jadi hari ini IHSG mantul dari area support ya, seperti prediksi kemarin. Ternyata dia false break, untunglah dia nggak jadi jebol lebih lanjut dan melakukan pantulan yang cukup baik. Dan kalau kita lihat ini membentuk dua candle yang sama besarnya, hanya beda warna ya. Yang pertama merah, yang kedua hijau. Ini namanya dua bar reversal ya. Kalau saya belajarnya dulu, guru saya menyebutnya two bar reversal ya, waktu saya belajar di Singapura. Two bar reversal itu biasanya akan menunjukkan pola reversal yang cukup baik. Kalau sudah keluar kayak begini, itu biasanya ada kecenderungan positif bahwa akan terjadi pembalikan arah ya, walaupun itu tidak menjamin 100% ya, tapi probabilitasnya cukup tinggi untuk selanjutnya itu terjadi pembalikan arah. Jadi habis turun keluar candle yang berlawanan, itu biasanya kalau gedenya sama kayak gini, kecenderungannya akan kembali ke arah yang ini menuruti area yang itu ini. Jadi reversal ya, reverse. Dan kalau benar dia terjadi reversal ya, maka target terdekat untuk resisten IHSG besok adalah di sekitar sini. Itu resisten pertama, dan kemudian ada resisten kedua, dan ketiga dia akan retest lagi di area 6238 ya. Hal ini didukung juga sepertinya sentimen Asia hari ini ya juga nggak turun ya, jadi masih oke. Ya, ada sedikit kenaikan dibandingkan yang kemarin drop, jadi ada sedikit reversal ya. Kemudian untuk indeks Amerika kemarin kita udah bahas ya sebelum pagi kemarin malam. Nah, DJI itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, sehingga moga-moga kayaknya dua hal ini juga tentunya memberikan sentimen yang cukup baik bagi IHSG kita. Ya, untuk DJI masih sangat-sangat uptrend. Ya, itu jadi dari regional dan bursa dunia yang ada korelasinya sama IHSG. Kita akan segera masuk ke pembahasan radar saham tanggal 12, yaitu hari ini. Kita mulai dari BBTN, bagaimana apa yang terjadi dengan BBTN hari ini. Ternyata dia masih pullback ya, jadi habis mantul kemarin di dekat-dekat MA20 dan masih ketahan oleh support yang saya gambar kemarin warnanya biru ini, dan dia masih retest dan dia belum ada tanda-tanda bahwa dia akan melemah lebih lanjut. Kita harapkan moga-moga BBTN dalam beberapa hari ke depan bisa mantul kembali ya ke atas oleh support ini. Anda boleh pasang cut loss-nya di sekitar 1340 ya, atau bagi Anda yang belum punya, Anda boleh nunggu di daerah kotak hijau ini. Ini area demand yang masih belum kesentuh. Prediksi saya ada kemungkinan kalau misalnya dia masih sideways dalam beberapa hari ke depan, ya ada potensi untuk BBTN dia akan menyentuh area trendline yang berdekatan dengan area demand ini, dan kemudian barulah dia akan naik. Overall masih on progress ya, jadi BBTN kalau misalnya Anda mau averaging pun saya kira ini saham yang bagus dan masih oke. BNGA hari ini naik sedikit lumayan ya, selamat bagi Anda yang sudah profit, karena dia bereaksi dari area demand dan sekaligus area MA20 dan MA200 ya, pertempatan sekali dan sudah golden cross. Saya kira BNGA dalam jangka yang relatif panjang dia masih berpotensi sangat baik untuk melanjutkan kenaikannya ya. Resisten terdekat ada 1080-an atau 1070. Hopefully dengan reaksi harga yang terjadi hari ini ya, lumayan dia full bull candle
walaupun volumenya nggak gede-gede banget ya, masih merupakan langkah yang positif ya, dia masih berjalan di uptrend yang sehat. Kalau kita tarik channelnya ya ada potensi dia masih ke paling dekat ke 1070-an ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi masih dalam fase uptrend yang sangat sehat. Jadi bagi Anda yang sudah punya, Anda boleh take profit, Anda juga boleh hold dengan stop loss di 940-an. Itu BNGA. Selamat bagi yang udah profit. BBRI kayaknya masih belum ya, masih turun, dia masih akan ngetes area demand ya, seperti yang saya gambar kemarin ya. Saya kemarin gambar ini kayaknya dia mau ke sini dan kemudian baru mantul naik, kita tunggu aja. Kemudian hoki kayaknya pullback cukup dalam ya hari ini, tapi masih dalam area pullback yang sesuai dengan skenario kita. Jadi bagi Anda yang belum punya, kemarin saya rekom untuk ada dua pilihan. Anda mau hajar kanan langsung ya, kalau Anda hajar kanan langsung hari ini ke bawah turun ya, ke bawah turun minus. Tapi dia sekarang berada di area support garis biru yang kemarin saya gambar ya, pas ban, kurang lebih hampir pas ya. Dan ada kemungkinan juga dia besok masih bisa lanjut ke kotak hijau ini baru kemudian naik, atau mungkin besok langsung naik. Karena hari ini cuman koreksi sepertinya, dia volumenya kecil ya, jadi nggak perlu terlalu khawatir. Namun apapun itu kita tetap jaga dengan stop loss di area 190-an atau maksimal di 186 ya, itu untuk hoki. Overall masih dalam skenario. LPPF juga masih pullback yang wajar ya, skenario. Anda bisa tunggu di kotak hijau ini, atau Anda masih, bagi Anda yang sudah punya kemarin yang sudah dapat naiknya ya, Anda masih hold ya, tetap keep dengan stop loss sesuai planning kemarin ya. Overall ini Lipo masih berpotensi untuk naik. Kemudian ya, ini kemungkinan dia akan turun dulu untuk membentuk ini apa? Ini low, ini higher low, ini dia membentuk higher low sekali lagi baru dia akan mantul ke atas ya. Kemudian ada wins, ini profit lumayan hari ini ya. Selamat bagi yang sudah cuan dan ikut rekom kemarin. Ini kayak kemarin saya gambar kayaknya prediksinya kan langsung diajar naik kan, dan ternyata benar, dia langsung boom ke atas di pagi. Nah, kemudian karena aksi profit taking atau mungkin hal yang lain, langsung dibanting turun setelah makan siang ya, setelah after lunch sesi 2. Tapi ya seperti yang saya katakan, saham-saham gorengan itu sebaiknya Anda tidak hold untuk swing ya. Jadi begitu Anda sudah profit 5-10%, 6%, 4%, itu saya kira Anda sudah harus kabur ya untuk saham-saham seperti ini. Minimal take profit sebagian ya itu. Jadi selamat bagi Anda sudah profit, ini cocok untuk day trade dan sudah profit. Saya juga sudah take profit ini. Selamat bagi yang udah cuan. Untuk mau masuk lagi, saya kira Anda tunggu aja dulu ya, jangan masuk lagi dulu. Wins kita anggap selesai ya. Kemudian ada MCAS juga hari ini naik ya, dan dia sempat dibawa turun sebentar mendekati area support yang kemarin saya gambar. Ternyata hampir kesentuh ya, jadi Anda harus ada toleransi. Saya kan kemarin bilang juga cari bidnya yang agak tebel di area dekat-dekat garis biru ini ya. Jadi kemungkinan ini dia kena, dan kemudian MCAS di bawa terbang, ini profit sekitar 5-6%an dapat ini ya. Jadi bagi Anda sudah profit, saya ucapkan selamat ya. Bagi Anda yang masih hold ya, stop lossnya di keep ya sesuai planning kemarin, atau boleh dibalikin ke break even atau di garis biru ini kalau Anda entry-nya di sini. Jadi kalau misalnya dibanting ya Anda dapatnya 0, nggak rugi apa-apa, nggak untung apa-apa. Kemudian ada ACES kayaknya terbang. Nah, langsung naik. Ini hajar kanan belum tentu dapat juga tadi, dan udah naik cukup lumayan. Jadi selamat bagi Anda yang sudah punya di hari sebelumnya, atau bagi Anda yang dapat order tadi pagi, tentunya sudah profit cukup lumayan. Ini mungkin ada di atas 3% ya, mungkin 5%an saya kira dapat, dan menurut saya masih ada potensi yang besar untuk dia lanjut naik ya.
Tuh, dia lanjut naik, atau mungkin dia besok langsung kena garis merah ini kemudian koreksi. So hati-hati, lebih baik Anda siapkan take profit, atau minimal Anda sudah take profit sebagian setidaknya hari ini. Kemudian Roni hari ini juga sempat profit lumayan di paginya, terus langsung dibanting. Ya kayak gini, ini saham-saham day trade atau saham-saham yang karakternya cepat atau gorengan. Ya Anda harus main cepat gitu loh. Anda lihat karakter sahamnya dan disesuaikan gayanya. Kalau dia mainnya kayak pingpong gini, ya kita nggak bisa main hold swing lama, uptrend yang lama cantik, itu nggak bisa. Jadi ini habis profit cut langsung ambil sudah, jangan serakah, jangan kepingin setinggi-tingginya, nggak bisa kalau saham seperti ini. Begitu Anda profit cukup 5% atau di atas 5% cut, minimal cut sebagian, lalu set ke break even. Stop lossnya di set ke angka Anda entry, jadi itu namanya break even point, jadinya Anda nggak rugi ya, Anda melindungi modal Anda. Dan untuk skenario yang kedua, ini juga dia sedang mengerjakan skenario kedua, mungkin dia besok akan mantul di area support yang saya gambar biru ini ya. Jadi mungkin besok skenario 2 akan jalan, dia akan mantul dari garis biru ini dan kemudian lanjut naik, atau kemudian dia bisa juga masih dibanting turun dan ke area kotak hijau ini ya. Jadi Anda kalau masuk, Anda boleh tunggu di dua area ini, kemudian stop lossnya maksimal di 190 atau di bawah kotak hijau ini, Anda yang atur ya. SRTG tadi naik pelan ya, naik pelan kemudian bawa turun lagi. Overall boleh dikata ini masih di dalam area pullback yang sehat ya, masih dalam skenario. Bagian yang sudah punya ya ini boleh di hold dengan stop loss di 1685an atau di bawah kotak hijau ini ya. Dan kita harapkan besok atau beberapa hari ke depan dia mampu menjebol area trendline ini. Ya, Saratoga masih proses, kemudian ITMG juga tadi naik sedikit, kemudian menjelang penutupan market dibawa turun. Bagi Anda yang hajar kanan sudah dapat sekitar 3%-an ya, jadi selamat bagi Anda sudah profit. Bagi Anda yang masih mau hold ya, saya kira Anda masih bisa hold saham ini karena kayaknya energi dan pertambangan lagi bagus ya. Jadi Anda bisa naik, harga bisa naik, moga-moga ini sudah breakout juga resisten. So it's a good sign ya, mungkin dia akan besok retest ya resisten become support ini. Ya sekarang dia sudah menjadi support kan, dan kemungkinan dia juga bisa melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi ada dua skenario pantulan ini untuk ITMG ya. Kemudian ada Aldo, ini juga profit ya, sekitar 6% 7% hari ini dapat kayaknya. Ini saya juga tadi dapat, jadi pas banget ya. Kemarin itu mandulnya dari area support yang saya gambar, saya kasih kuning ini kan kemarin di videonya. Jadi bagi Anda yang mau masuk, kemungkinan karena dia udah mantul ya, kemungkinan hari ini langsung naik, atau ada cari bidnya yang tebel ya. Kemarin kan saya ngomongnya gitu tuh di beberapa saham ya, nggak selalu di sini. Pokoknya kalau Anda mau hajar kanan itu biasakan jangan langsung klik enter langsung masuk gitu. Usahakan Anda nawar sedikit beberapa fraksi harga di bawahnya, sehingga ya paling nggak namanya kayak kita beli kulakan itu ya harus nawar gitu loh, menurut saya begitu. Jadi selamat bagi Anda yang sudah profit untuk saham Aldo ini ya. Jadi mungkin Anda di backup di salah satu bidnya, kemudian dia naik ke atas, dan ini pas banget dari ini kena resisten ya, jadi sudah take profit, selamat. Bagi Anda yang masih mau masuk, lebih baik yang belum punya jangan masuk dulu ya, nunggu aja. Mungkin Anda bisa nunggu di area 765an, tapi ya ini agak agresif karena di dekat resisten. Kalau saya bilang sih lebih baik nunggu aja apa yang akan terjadi saham ini berikutnya, dia membentuk pola apa ya. Cari saham yang lain aja bagi yang belum masuk. Kemudian Adro hari ini juga naik cukup signifikan ya, hari ini break dia. Kemarin dia break dari resisten ini, hari ini boleh dibilang ya, karena dia masih kepantul, dari ini dibuka gap up langsung naik, resisten kedua juga dijebol. Jadi hari ini Adro ya, kemarin saya gambarnya garisnya langsung ya untuk
fajar kanan. Jadi selamat bagi Anda yang sudah profit dan masih hold. Saya juga masih hold Adro ini. Hopefully Adro bisa menuju, ya ini polanya bagus banget kan, udah break dari trend line-nya juga, break 2 resisten. Saya kira ada potensi untuk Adro ini bisa sampai ke area sinilah, 1495 lah, atau mungkin 1500 lah, psikologi area ya. Jadi bagi Anda yang sudah punya, Anda boleh hold dengan stop loss sesuai skenario kemarin ya, maksimal kalau Anda mau agak ketat ya 13.30 di bawah support yang paling dekat, atau kedua di 12.95 atau 12.75 maksimal. Dan saya kira Adro akan gak lama lagi akan ngejar ke resisten 1500. Jadi selamat bagi Anda sudah cuan ya, sudah profit hari ini, naik cukup signifikan. Kemudian ada ISSP. ISSP juga cuan lumayan banyak hari ini. Nah, ISSP ini suka banting. Jadi habis begitu naik, bantingannya lumayan. Jadi menurut saya ini juga saham yang agak goreng-goreng gitu. Nggak cocok ya untuk di hold sebagai swing yang terlalu panjang ya. Ini sudah golden cross, dan ini skenario untuk pantulan kemarin yang terjadi. Ini ada bar kembar tadi seperti saya bilang IHSG, ini namanya 2 bar reversal. Dia mantul dari support, dia langsung naik ya kan. Ini 2 bar reversal, 2 bar reversal. Jadi selamat bagi Anda sudah punya dan cuan hari ini ya. Hari ini cuannya cukup lumayan, kayaknya 8%-an, 10% masuk. Jadi bagi Anda yang sudah profit dan sudah ambil untung, selamat. Bagi Anda yang masih hold, Anda keep stop lossnya tetap di bawah candle paling bawah ini 270 atau di bawah kotak hijau, sekaligus di bawah MA50 ya, di 260-an ini ya. Selamat bagi yang sudah profit untuk saham-saham pilihan hari ini. Cukup banyak yang untung. Dari pilihan kita tanggal 12 mayoritas boleh dikatakan profit ya, bukan boleh dikatakan ya, memang profit. Jadi selamat, mari kita mulai untuk berkonsentrasi untuk saham-saham yang akan kita tradingkan besok tanggal 13 ya. Walaupun besok tanggalnya nggak enak 13, tapi hopefully itu tidak berpengaruh apapun pada tradingan kita ya. AGRS sesuai planning ya, saya pernah gambar garis titik-titik ini, saya lupa kapan, di MA50, dan dia sekarang manis sekali, dia menyentuh area ini dan mantul ya, mantul ke atas. Jadi area support, area demand itu memang powerful sekali ya. Jadi dia mempunyai probabilitas yang tinggi. Namun yang paling penting adalah Anda harus mengerti cara menandainya. Minum ya. Jadi selain mantul dari support ya, bagusnya AGRS ini alasannya apa? Dia habis kena resisten, dia mantul ke bawah, dia membentuk apa ini, higher low kan. Ini juga higher low, ini yang low banget, dan ini konfirmasi seperti anak tangga ini bahwa trennya mulai naik, higher high, higher low ya kan, dan juga membentuk trendline yang sangat cakep. AGRS bagi Anda yang belum punya, Anda masih bisa masuk ya, belum terlambat, masih bisa masuk dengan stop loss di bawah support ini 286 ya, atau maksimal di bawah kotak hijau ini 242. Dan untuk target sementara yang terdekat adalah 364, tapi saya kira karena ini sudah pernah di break ya, jadi saya kira ini akan membentuk potensi pola N, dan biasanya pola N itu setelah menyebol resisten ini akan masih lanjut naik lagi. Jadi resisten yang kedua adalah di 472. Jadi selamat bagi yang sudah punya dan sudah profit mengikuti plan yang tempo hari ini, atau bagi Anda yang besok masih mau tradekan saham ini, itu plannya tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian Indi dan Adro tadi sudah saya jelaskan, saya nggak bahas lagi.
Indi juga sangat cantik ya, saham energi, saham batu bara, dan ini dia sudah membentuk trendline yang sangat cakep, menjebol trendline maksudnya, menjebol trendline, dan dia sudah ini apa, membentuk bullish engulfing yang sangat kuat. Dan kemudian MA20 dan MA50 nya juga mulai, ini barusan saja golden cross ya, golden cross, baru aja golden cross. Ya, jadi MA20 nya ngecross MA50, jadi ini tanda bahwa terjadi pembalikan arah. Kalau selama ini turun, sekarang waktunya berbalik ke atas, dan ini waktunya Anda buy gitu ya. Namun besok kalau Anda mau buy, saya kira lebih baik Anda tunggu saja di beberapa support ya. Support yang pertama ada di sini, dan support yang kedua ada di sini. Anda coba cari bid area yang tebal, di mana Anda bisa antri di dekat dua garis biru ini. Anda cari besok di bid dan over tabel Anda, dan Anda bisa pasang antrian di situ, dan hopefully order Anda ke pick up ya, dan dibawa naik. Itu menurut saya yang sehat ya untuk ngejar harga. Dan kemudian bila Anda mau benar-benar nunggu pullback ya, Anda bisa nunggu di kotak hijau ini. Ini adalah area demand, itu support terkuat ya yang ada di bawah, dan resikonya paling kecil ya. Tapi kalau di bawah gini mungkin saja harga nggak pullback sejauh ini ya. Jadi kalau Anda misalnya mau ngejar karena saham batu bara ini agak lebih hot hari-hari ini maksudnya, jadi ya Anda harus ambil langkah cepat gitu ya. Dan target untuk Indi yang paling kelihatan saat ini adalah di sekitar 1.700-an. Itu menurut saya kita target 1.700-an dulu untuk jangka yang sangat panjang. Bagi Anda yang mau swing, saya kira masih very long way ya, karena kalau dia nyentuh ini pun nggak mungkin langsung terbang gini, pasti nanti akan mainan dulu, naik turun drama baru naik lagi, turun lagi, naik baru naik. Jadi saya kira bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi karena dia sudah break ini beberapa resisten penting, saya kira besok naiknya cukup berpotensi agak cepat. Jadi Anda bisa cari di bid area yang tebal untuk ikut boostnya Indi ini ya. Jadi Anda bisa mulai persiapkan diri mulai sekarang ya. Itu untuk Indi ya. Kemudian ada Adro tadi sudah, MDKA ya, MDKA yang tiba-tiba tadi ngejos. Nah, untuk MDKA bagi Anda yang sudah ikut planningnya yang saya anjurkan beberapa hari yang lalu, mungkin ini sudah kena stop loss ya. Area demand area yang di bawah ini ternyata nggak kuat nahan laju harga turun. Mungkin waktu itu goldnya turunnya nggak parah ya, minggu lalu pernah turun kenceng banget. Itu mungkin ya otomatis dengan momentum yang kuat ya ketabrak ya, jadi ini ambrol. Namun apapun itu, hari ini dia sedang membentuk pola candle reversal ya, pembalikan arah, dan ini terbentuk bullish engulfing candle. Walaupun ini area supportnya nggak begitu gampang ditemukan. Ini dia mantul itu pasti karena support, cuman karena supportnya itu daerah mana nggak begitu clear. Maksudnya bukan tidak ada supportnya ya, cuman maksudnya lebih sulit untuk dilacak. Nah ini mungkin supportnya 1, 2, 3, 4. Jadi dia karena support 2580-an, dan kemudian hari ini mantul cukup signifikan ya. Anda boleh perhatikan saham ini karena ya ini walaupun agak beresiko karena dia itu di bawah 2 MA ya, 20 dan 50, dan sempat turun cukup tajam.
Namun bisa jadi juga ini adalah awal reversalnya. Jadi bagi Anda yang mau trade cepat atau mau mengoleksi saham MDKA sebagai permulaan ya, permulaan reversal, siapa tahu ini permulaan reversal, ya Anda boleh tunggu di beberapa area yang potensial. Saya kira ini saya lihat ada support yang di garis hijau ini. Ya, hopefully bisa mantul dulu ke sini baru dibawa terbang ke naik. Atau Anda bisa cari besok kalau mau agak cepat ya, Anda cari bid areanya yang agak tebal di dekat-dekat garis hijau ini, atau mungkin maksimum 50% di antara jarak candle topnya candle ini sama garis ini. Ya, resisten terdekat ini di garis merah. Itu untuk MDKA. Kalau dia bisa jebol garis merah ini, barulah dia akan menuju ke resisten selanjutnya di sekitar 3.100-an lah. Ya, jadi itu skenario untuk MDKA. Kayaknya potensi untuk naik. Kemudian untuk UNTR juga berpotensi banget ya. Hari ini dia break dengan sangat meyakinkan MA20-nya, dan hari ini dia membentuk pola double bottom. Tuh, double bottom, dan dia sudah break dari neckline-nya. Ya, jadi sangat berpotensi untuk saham ini ya. Saham ini adalah ya UNTR. Biasanya kalau batu bara naik, traktor-traktoran ini ikut naik. Namun dia sekarang masih dihadang oleh MA50 ya. Jadi ada kemungkinan besok terjadi pullback dulu. Kemungkinan dia akan pullback di neckline-nya ini dan kemudian baru naik. Jadi kalau Anda yang mau ngejar, Anda bisa cari bid areanya yang tebal dekat-dekat garis bintik-bintik merah ini ya. Dan kalau Anda mau lebih sabar lagi, Anda mau maksimal pullbacknya ya, nunggunya di area hijau, kotak hijau ini sekitar 19.200-an. Hopefully dalam beberapa hari ke depan, seiring dengan kenaikan batu bara, dia bisa ke MA200 ya. Jadi bisa juga dia tembus ke sampai sini 23.500-an ya. Ini resisten yang kedua. Ya, itu untuk UNTR. Jangan disia-siakan ya. BBKP ya, BBKP hari ini masih ngotot berusaha dia untuk naik ya. Jadi dia masih berusaha naik, dan ini kapan hari yang saya gambar area supply area yang sangat kuat ternyata dijebol ya, karena momentumnya sangat tinggi. Jadi ya karena ditobrak dengan kekuatan yang tinggi ya, ini akhirnya resistennya ya ambrol juga gitu loh. Jadi waktu itu karena ambrol dan saya nggak dapat pullback, maka saya langsung kejar dan akhirnya dapat juga ya untuk BBKP. Namun saat ini ya dia masih bertarung di area resisten ini, dan boleh dikata ini antara jebol dan tidak jebol karena masih bertahan ya. Ya masih ada potensi. Anda boleh tunggu dengan dua skenario lah. Yang pertama, Anda tunggu di area gap ini. Siapa tahu terjadi pantulan di area gap ini, Anda pasang buy order, buy if harga mencapai area 545. Atau bagi Anda yang agresif, Anda boleh masuk kecil dulu lah, untuk siapa tahu besok dia masih melanjutkan penjebolannya. Atau bagi Anda yang mau nunggu, Anda bisa buy on break, buy if dia break resisten 615 atau 640 dengan stop loss maksimal di 550 kalau Anda buy on breakout. Kalau Anda nunggu di kotak abu-abu, tunggunya di bawahnya kotak abu-abu stop lossnya. Itu BBKP. Kemudian ada ERA. Tadi ada berita yang cukup baik karena ERA profitnya naik 3 kali lipat katanya ya wes. Dan overall dia masih dalam skenario yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Dia masih bertahan ya, ditahan dengan baik sekali oleh MA20 dan dua support biru yang saya gambar ini ya. Dia nggak sampai jebol ke bawah ternyata, dan tidak sampai kotak hijau ini, bahkan trendline biru ini hampir nggak kesentuh.
Jadi dengan adanya sentimen yang positif, berita yang kemarin hari ini dibilang katanya labanya naik, saya kira bagi Anda yang sudah ngambil orderan di daerah sini ada potensi, apalagi ini sudah membentuk higher low ya, higher low. Ini juga higher low. Ada potensi setelah dia membentuk higher low ya dia akan membentuk higher high. Ya, bisa jadi dia sampai sini dan membentuk higher high. Ya, higher high. Bagi Anda yang sudah nunggu di bawah ini, tentunya hari ini pun Anda sudah profit ya. Jadi selama kita sudah profit, Anda bisa hold, atau bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk langsung di sekitar 650-an atau 6655 dengan stop loss yang seperti saya bilang tadi. Itu ERA. Kemudian ada AALI. AALI juga ini ada sekuritas yang ngomong ramalannya kalau Agustus September itu biasanya sama AALI probabilitasnya untuk naik itu tinggi banget. Setiap tahun selalu begitu. Dan ternyata ya memang terbukti hari ini naik. Breakout yang pertama adalah hari ini. Dia breakout dari resisten ini. Resisten yang trendline ini. Dan another good newsnya, good sign ya, bukan good news. Dia mulai golden cross, MA20 nya mau nyikat MA50 nya ke atas, jebret gini ya, mau ngantem ke atas gini, mau motong MA50. Jadi kalau MA20 mau motong MA50 itu biasanya penandaan pembalikan arah ya, penandaan pembalikan arah untuk jangka yang lumayan, bisa jangka medium term lah. Kalau dia sudah jebol MA200, nah itu lebih mantap lagi, berarti long term dia akan naik. Saya kira Anda bisa lirik ini saham ya, Anda bisa masuk dengan pullback di dekat area kotak hijau ya, kotak hijau ini sekitar 8.250 ya. Hopefully Anda dikasih pullback besok atau beberapa hari ke depan dan dibawa naik ya. Atau bagi Anda yang mau lebih agresif atau nyecil entry yang kecil-kecil dulu, Anda bisa cari pullbacknya di beberapa support yang berada di antara candle ini ya, kira-kira menurut saya di 8.300an. Anda amati apakah ada bid area yang tebal. Kalau ada bid yang tebal, Anda bisa antri di sana dan masuk, hopefully dibawa naik ya, dan bisa menjebol trendline ini. Atau opsi kedua, kalau nggak langsung jebol ya, karena ini bukan termasuk gorengan, jadi dia mungkin akan sideways-nya cukup landai tapi pasti naik turun, naik turun, naik turun. Itu AALI. Kemudian ada PTBA. PTBA juga cukup lumayan hari ini. Dia juga baru saja breakout dari area sideways-nya yang selama ini sideways, kemudian dia break, ini sideways, dia break lagi, dan ini juga membentuk garis miring yang cukup cakep ya. Garis miring ini ya mirip lah sama area ini downtrend line ya. Jadi ini udah di break dan ini kesempatan Anda untuk cari pullbacknya. Saya kira Anda bisa nunggu pullback di area ini, kotak hijau ini, kemudian hopefully order Anda dibawa naik dan Anda cuan ya. Hati-hati karena ini dekat MA200, biasanya dia akan terpantul kena kejedok ini terus baru turun sebentar baru naik lagi. Biasanya MA200 ini lumayan kuat ya. Itu untuk PTBA, dan dia sudah mulai membentuk ini uptrend line yang cukup sehat ya. Ada higher low, ini low, sorry, ini low, ini higher low, ini higher low lagi, dan ini higher high, higher high, dan ini dia sedang membentuk higher high lagi, calonnya higher high. So PTBA Anda boleh lirik dan mulai cari kesempatan untuk masuk ya, sesuai entry yang saya jelaskan tadi.
Ya, cara-cara entry yang seperti biasa yang saya jelasin lah ya. Anda mulai ngerti lah harusnya, Anda mulai kebiasaan. Jadi sangat besar potensinya pagi ini di atas 2 MA, dan wah ini another good sign. Dia udah golden cross MA 50 dan 20 nya. Ya, boleh masuk watchlist TLKM. Dia juga cukup bagus. Kayaknya dia nggak sideways, ini gagal. Dan dia membentuk juga ini apa, higher low. Ini dia membentuk higher high. Itu tanda penting ya saudara ya. Jadi higher low, higher high ini merupakan salah satu tanda penting ya. Anda sambil belajar, sambil saya videoin gini, itu tanda penting bahwa saham ini layak dimasuki apa enggak. Itu ciri-cirinya ada terbentuk hal-hal seperti itu ya. Nanti akan saya jelasin lah kapan-kapan dalam video khusus, di video yang lain, untuk edukasi price action yang lebih detail. Jadi untuk Telkom Anda boleh masuk. Tentunya kalau bisa jangan langsung masuk, Anda nunggu dulu di area pullbacknya, kira-kira itu di 3.300, atau Anda bisa nunggu juga di kotak hijau ini ya, sekitar 3.280-an. Anda nawar lah ya, karena ini dia ngetes resisten untuk yang kedua kali ya, supply area yang kedua kali, tapi kayaknya bakal jebol karena ini sudah pernah dihujam ke atas, jebret. Ini mungkin sudah nggak sekuat yang pertama, jadi saya kira nggak lama lagi akan naik ya. Telkom akan naik ke atas dengan resisten terdekat. Resisten terdekat itu di 3.500 ya. Kalau dia bisa break, saya kira untuk akhir tahun pas biasanya akan ada window dressing ya. Kalau kita boleh gambar lagi another trendline di sini. Nah, ini pas banget ya kan, deket. Jadi dua konfirmasi ini resisten yang kelihatannya bakal diserang di daerah kuning ini. Saya gambar di kuning ya. Itu targetnya kira-kira untuk Telkom ya. Beberapa request dari pemirsa video minta digambarin targetnya ya, Pak ini targetnya di mana itu ya. Oke, saya kira itu hal yang baik juga. Dan ini another sign juga, ini dia kayaknya mau golden cross MA 20 nya udah kayaknya mau melintasi MA 50 ya. Jadi a very good sign untuk Telkom. Anda bisa masuk dengan dua skenario tadi, yang pertama di sini, yang kedua di sini. Atau bagi Anda yang sudah hold dari kemarin-kemarin ya, selamat, Anda sudah profit. Kemudian ada main juga sama, jadi dia break dari neckline pentingnya ini. Dia sudah break dari resistennya. Ini kayaknya membentuk segitiga ini ya. Dan ini ya sangat cantik, dan kemungkinan MA20 nya ini juga sudah mulai mengarah ke atas, MA50 nya mengarah ke bawah. Kemudian saya kira dalam beberapa hari depan kalau harga masih naik, dia akan segera crossing ya. Awas, di sini ada supply area, jadi kemungkinan main akan mencari area itu. Saya kira Anda yang mau masuk bisa besok ya, memang bisa ya, karena ini direkom ya, tujuannya untuk besok masuk. Jadi Anda bisa tunggu pullback dua skenario. Yang pertama di garis pintik-pintik ini, cari bidnya yang tebal, dan kemudian di dekat-dekat trendline atau kotak hijau ini cari juga bidnya yang tebal. Atau Anda bisa nunggu ini. Nah, ini area-area MA 200 lah. Ini hitam ini MA 200. Jadi barusan bid MA 200 dan MA 50 itu tanda yang bagus banget, karena dua resisten kuat udah baru dijebol. Jadi Anda bisa perhitungkan main ini masuk dalam watchlist, dan Anda bisa nunggu di area yang tadi saya sebut. Semoga saham ini bisa profit dalam besok atau beberapa hari ke depan. LSIP ya.
Sip juga tadi break dengan sangat cantik. Sebenarnya beberapa hari yang lalu mau rekom ini, cuman kayaknya dia belum ada kejelasan mantul dari support yang mana bagi saya ya. Dan dia udah break area demand ini, jadi saya nggak berani ngomong. Ya, jadi karena saya perhatikan area demand ini sudah jebol dan di bawah MA20, saya nggak berani rekom dulu. Ya, ternyata dia mantul hari ini ya, mungkin karena support yang sebelumnya tidak terpantau. Atau support yang nggak begitu clear areanya, ternyata dia merespon dengan sangat baik, membentuk bullish harami, dan kemudian hari ini lanjut breakout dari resisten yang horizontal dan diagonal. Saya kira harapannya cukup besar bagi Anda yang mau masuk. Anda bisa bisa nunggu di area ini ya, di area dekat-dekat MA200. Nah, ini berbarengan juga ini dekat dengan MA20 dan dekat-dekat dari demand zone-nya. Jadi Anda bisa nunggu di dua area inilah. Atau satu lagi, Anda bisa nunggu di support. Anda bisa nunggu di support sinilah. Anda bisa nunggu di support ya kira-kira dekat-dekat 11.35 ya. Nanti Anda lihat bidnya yang tebal dan Anda bisa antri di sana. Stop loss maksimal ada di 1025 ya, atau 1020-an. Atau Anda yang mau stop loss ketat, Anda bisa stop loss di 1075. Itu untuk LSIP. Kemudian yang terakhir ada Arto. Arto ini juga cakep banget ya, hari ini dia mantul dengan sangat baik dari area demand ya, yang seperti saya gambar mungkin beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ya. Dia cakep banget mantulnya dan untuk bullish engulfing ya. Ini kan gambar yang beberapa minggu yang lalu ya, dan dia mantul. Bagi Anda yang sudah nunggu orderan di sini, saya ucapkan selamat. Hari ini pun Anda sudah memperoleh profit beberapa persen. Saya kira dalam beberapa hari ke depan dia akan lanjut naik ke atas. Bagi Anda yang sudah belum punya, Anda boleh masuk atau nunggu sedikit di area 16.500-an ini. Coba Anda cari bid areanya yang tebel-tebel dekat-dekat situ, ada enggak ya. Kalau ada, Anda masuk dan hopefully orderan Anda di pick up ya, dan segera Anda boleh ikut berpesta profit dari saham Arto ini. Resisten terdekat ya ada di area, menurut saya di 18.500. Ada baiknya Anda take profit atau minimal take profit sebagian. Nah, kalau misalnya breakout, Anda masih punya sisa saham yang akan memasang bendera di puncak ya. Sampai mana puncaknya we don't know, tapi ya caranya begitu. Kalau misalnya Anda mau hold agak swing ya, Anda take profit dulu sebagian lah. Jadi kalau misalnya hampir sampai sini habis gitu dibanting lagi ya, Anda nggak kerja sia-sia gitu loh. Take profit sebagian 50%, 70%. Jadi overall Anda sudah tidak rugi ya. Ini juga dekat dengan area demand. Mantep banget ini Arto, Anda bisa masuk. Juga dia sudah membentuk higher low. Jangan bosan ya, saya ingatin terus. Penting ya, higher low. Ini low, ini higher low. Wah, ini naik terus ini. Higher low. Ya, Arto ini juga higher high. Ya, dia mau membentuk ada higher high di sini. Ya, itu namanya saham sedang berada dalam kondisi uptrend. Ya, uptrend yang sangat bagus. Oke, saya kira cukup dulu untuk saham-saham yang kita masukkan trading plan dan watchlist untuk besok 13 Agustus 2021. Semoga apa yang kita planningkan ini benar-benar boleh membuahkan keuntungan yang cukup baik bagi kita besok. Dan bagi Anda yang merasa channel ini bermanfaat, Anda bisa subscribe, like, dan juga Anda boleh share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda pun
boleh mendapatkan manfaat yang sama. Seperti Anda. Dan bagi Anda yang tertarik untuk berdiskusi dan ngobrol-ngobrol dengan kita, boleh Anda join dalam grup Curious Trader yang ada linknya di bawah deskripsi ini. Di sana kita akan belajar dan berdiskusi setiap hari saham-saham apa yang baik untuk dibandingkan, baik itu terutama secara live ya, atau ada berita-berita apa, atau jurus-jurus apa, atau cara-cara trading teknik apa ya. Banyak di sana teman-teman yang sering sharing dan ngobrol dan membagikan pengetahuannya. Saya kira cukup sekian, saya undur diri dulu dari hadapan Anda. Sampai jumpa dalam episode yang berikutnya. Semoga besok Tuhan Yang Maha Kuasa mengaruniakan kepada kita rezeki yang berlimpah. Terima kasih dan selamat sore.